Jumpa lagi di YouTube channel Kesuka Matematik. Kali ini kita akan menyelesaikan soal tentang induksi matematika. Induksi matematika itu adalah metode untuk pembuktian pernyataan-pernyataan atau dalil tentang bilangan asli n. Metodenya meliputi 3 langkah. Yang pertama, bahwa pernyataan itu harus terbukti benar untuk bilangan asli n sama dengan 1. Yang kedua, diasumsi bahwa pernyataan itu benar untuk bilangan asli n sama dengan k. Baru kemudian harus dibuktikan pernyataan juga benar untuk bilangan asli n sama dengan k tambah 1. Jika ketiga langkah terpenuhi, maka pernyataan itu benar untuk semua n bilangan asli. Untuk lebih jelas, kita langsung masuk ke penyelesaian soal. Soal nomor 1. Tadi langkah pembuktiannya, yang pertama, untuk n sama dengan 1. Jadi ini berarti n sama dengan n1 itu ini sama dengan 1. Atau bisa juga n ini diganti dengan 2 pangkat 1 kurang 1 sama dengan 2 pangkat 0 adalah 1. Jadi 1 sama dengan 2 pangkat 1 dikurangi dengan 1. 2 pangkat 1 adalah 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi 1 sama dengan 1 ini benar. Langkah kedua, asumsi untuk n sama dengan k benar. Jadi kita tuliskan 1 tambah 2 tambah 2 pangkat 2 kurang 2 tambah 2 pangkat 3 dan seterusnya sampai dengan tambah 2 n kurang, kita buat n diganti dengan k kurang 1 sama dengan 2 pangkat k kurang 1. Ini diasumsi benar. Sekarang yang tahap ketiga, dibuktikan untuk n sama dengan k tambah 1 juga benar. Sekarang kita tuliskan soal ini lagi dengan melanjutkan nanti setelah k kurang 1, setelah 2k kurang 1, kita lanjutkan dengan k ditambah 1. Jadi 1 tambah 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 ditambah dengan 2k kurang 1. Ini kita lanjutkan dengan k tambah 1 menjadi tambah 2 pangkat k tambah 1 dikurangi 1 sama dengan semua nantinya dalam pembuktian k dalam ruas kanan ini harus berubah bentuknya menjadi k tambah 1. Jadi pangkat k tambah 1 dikurangi 1. Jadi dalam langkah kedua diasumsi bahwa ini dari 1 tak sampai dengan 2 pangkat k kurang 1, nilainya adalah sama dengan 2k dikurangi 1. Jadi ditambah dengan ini adalah
K tambah 1 kurang 1 menjadi 2 pangkat K. Jadi ini sama dengan, sekarang ini 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K menjadi 2 kali 2 pangkat K. Jadi ada 2 K, sehingga 2 kali 2 pangkat K dikurangi 1 sama dengan ini. Kalau untuk perpangkatan eksponen ini berarti 2 pangkat K tambah 1 kurang 1. Jadi ini sudah sama dengan yang di ruas kanan, yaitu 2K tambah 1 kurang 1. Jadi ini terbukti benar. Jadi kesimpulannya adalah bahwa benar pernyataan di atas, yaitu 1 tambah 2 dan seterusnya sampai tambah 2N sampai 2 berpangkat N kurang 1 sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1 adalah berlaku untuk semua N bilangan asli. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Jadi langkah pertama tadi untuk N sama dengan 1, maka 1 atau 1 pangkat 3 sama dengan 1 kuadrat dikali dengan 1 tambah 1 pangkat 2 per 4. Ini sama dengan 1 pangkat 3 adalah 1. 1, jadi 1 dikali 2 kuadrat 4. Jadi 1 kali 4, 4 per 4. Jadi ini 1 sama dengan 1. Maka adalah pernyataan ini benar. Sekarang yang kedua, asumsi untuk N sama dengan K, pernyataan ini adalah benar. Jadi kita tulis soalnya kembali dengan mengganti N dengan K, itu adalah benar. 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 tambah dan seterusnya sampai dengan N pangkat 3. N-nya diganti dengan K pangkat 3 sama dengan K kuadrat dikali dengan K tambah 1 kuadrat per 4. Ini diasumsi benar. Tahap ketiga akan dibuktikan untuk N sama dengan K tambah 1 juga benar. Jadi kita tuliskan pernyataannya 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 ditambah terus sampai dengan tambah K pangkat 3. Selanjutnya ini dilanjutkan dengan K tambah 1. K tambah 1 pangkat 3. Dan ini harus baru benar apabila semua K yang di sebelah kanan berubah bentuknya menjadi K tambah 1. Jadi ini nanti menjadi K tambah 1 kuadrat dikali dengan K tambah 1 tambah 1 kuadrat per 4. Lalu kita proses. Tadi pada langkah kedua
ini diasumsi ini ya adalah sama dengan K kuadrat dikali dengan K tambah 1 kuadrat per 4. Jadi baru ditambah dengan K tambah 1 pangkat 3. Jadi ini bisa kita buat ya, K kuadrat kali K tambah 1 kuadrat ditambah 4 K tambah 1 pangkat 3 per ini tadi per 4, ini per 4, ini sama dengan, baru ini kita gabung ya, jadi K kuadrat kali K tambah 1 kuadrat ditambah 4 K tambah 1 pangkat 3 per 4 sama dengan, di sini unsur yang sama yang bisa dikeluarkan adalah K tambah 1 kuadrat. Jadi K tambah 1 kuadrat dikali dengan K kuadrat ditambah dengan ini tinggal 4 K tambah 1 ya, karena kuadrat sudah ke sini per 4 sama dengan, baru ini K tambah 1 kuadrat ini kita kuadrat tambah 4K tambah 4 dengan per 4. Ini kita faktorkan, ini adalah K tambah 1 kuadrat, ini K tambah 2 K tambah 2 kuadrat per 4. Jadi ini kita rubah bentuknya menjadi K tambah 1 tambah 1 kuadrat baru dikali dengan K tambah 1 kuadrat. Ini sama yang ini dengan ini sudah sama kan, baru dia per 4. Jadi ini benar sudah sama dengan yang ruas kanan, bahwa K tambah 1 kuadrat dikali dengan K tambah 1 tambah 1 kuadrat per 4. Jadi karena ini sudah benar, berarti pernyataan 1 tambah 3 tambah 2 pangkat 3 dan seterusnya sampai dengan ditambah N pangkat 3 sama dengan N pangkat 2 dikali dengan N tambah 1 kuadrat per 4 benar berlaku untuk semua N bilangan asli. Jadi tiba kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Proses pembuktiannya tadi, sekarang pertama untuk N sama dengan 1, maka 1 kuadrat sama dengan 1 per 6 dikali 1 kali 1 tambah 1 kali 2 kali 1 tambah 1. Jadi 1 sama dengan 1/6 dikali ini 1 tambah 1 2, ini 2 tambah 2 tambah 1 3, 2 kali 3 6, jadi
kali 6. Jadi ini 1 sama dengan 1. Ya, 1. Jadi ini benar. Sekarang tahap yang kedua. Kita asumsi untuk N sama dengan K adalah benar. Jadi kita tulis 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah seterusnya sampai dengan tambah K. N kita ganti dengan K. K kuadrat sama dengan 1/6 kali K tambah 1 kali 2 K tambah 1. Sekarang akan dibuktikan untuk N sama dengan K tambah 1 juga benar. Jadi kita tuliskan, ini kita lanjutkan dari tadi dia hanya sampai dengan K, kita lanjutkan dengan K tambah 1. Jadi kelanjutannya. Jadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah dengan K kuadrat tambah lagi dengan K tambah 1 kuadrat. Jadi ini sama dengan semua K kita ganti dengan K tambah 1. Jadi nanti bentuk di sini harus menjadi 1/6 dikali dengan K tambah 1 dikali dengan K tambah 1 tambah 1 dikali dengan 2 K tambah 1 tambah 1. Harus bisa terbukti nanti ruas kiri ini sama dengan ruas kanan sini, atau ruas kanan ini harus berubah bentuknya. Semua K yang ada pada ruas kanan berubah menjadi K tambah 1. Jadi kita lanjutkan ya. Untuk langkah kedua ini telah diasumsi benar, yaitu 1/6 K kali K tambah 1 kali 2K tambah 1. Jadi ditambah lagi dengan ini K tambah 1 kuadrat. Jadi harus sama nanti dengan bentuk yang ini. Seperenam K kali K tambah 1 dikali dengan 2K tambah 1 tambah 6/6 K tambah 1 kuadrat. Jadi karena sudah sama-sama per 6, ini kita bisa gabungkan K kali K tambah 1 2K tambah 1 tambah 6 dari K tambah 1 kuadrat. Ini per 6.
Jadi ini ada di sini unsur yang sama bisa kita keluarkan, yaitu K tambah 1. Jadi ini bisa kita buat K tambah 1 dikali dengan K kali 2K tambah 1 ditambah dengan 6 kali K tambah 1, sebab dengan kali di sini K tambah 1 dengan K tambah 1 jadi adalah kuadrat. Jadi ini sama dengan per 6. Kita lanjut. K tambah 1 ini kita pindahkan saja per 6-nya ke sini agar lebih jelas kelihatan sudah bentuknya. Lalu ini kita kalikan 2K kuadrat tambah 2K ditambah ini 6K tambah 6. Jadi ini sama dengan K tambah 1 per 6 dikali dengan 2K kuadrat tambah ini ini tadi salah ya, ini K. Jadi tambah 7K tambah 6. Ini kita faktorkan ya. Ini 2, jadi 2 kali 6. 2 kali 6 adalah 12. Sekarang kita cari dua angka yang hasil kalinya adalah 12 dan jumlahnya 7. Jadi ini sama dengan 4 kali 3. Jadi diperoleh sini nanti 2K tambah 4, 2K tambah 3 per 2. Karena tadi dikali 2 menjadi sekarang dibagi 2, jadi diperoleh K tambah 2 dikali dengan 2K tambah 3. Jadi ini akhirnya K tambah 1 per 6 dikali dengan K tambah 2 dikali dengan 2K tambah 3. Nah, sekarang kita bagaimana ini supaya sama dengan ruas kanan. Jadi ini dengan 1/6 kali K tambah 1. Ini kita ubah menjadi K tambah 1 tambah 1 dikali dengan 2 kali ini K tambah 1, karena di sini dalam kurung ini 2, sini tinggal 1 tambah 1. Sekarang coba kita perhatikan bahwa ini sudah benar sama dengan yang ruas kanan, yaitu sama dengan 1/6 kali K tambah 1 dikali dengan
K tambah 1 tambah 1 dikali dengan 2K tambah 1 tambah 1. Jadi ini sudah benar. Jadi karena ketiga tahap benar, jadi pernyataan atau dalil yang nomor 3 yaitu 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai dengan n kuadrat sama dengan 1/6 kali n dikali dengan n tambah 1 dikali lagi dengan 2n tambah 1 adalah benar untuk semua n bilangan asli. Sekarang sampai kita ke soal terakhir, yaitu soal nomor 4. Tadi pembuktiannya pertama kita buktikan tahap 1 untuk n sama dengan 1. Jadi n sama dengan 1, ini 4 sama dengan 5n kurang 1. Jadi 4 sama dengan 1/2 dikali dengan 3 tambah 5 kali 1. Ini 4 sama dengan setengah dikali 8. Maka ini 4 sama dengan 4. Jadi ini benar. Sekarang tahap kedua. Asumsi untuk n sama dengan k, pernyataan adalah benar. Jadi sekarang kita tulis 4 tambah 9 tambah 14 dan seterusnya. N kita buat menjadi k kurang 1 sama dengan K/2 dikali dengan 3 tambah 5K. Jadi ini tahap ketiga. Buktikan untuk n sama dengan k tambah 1 juga benar. Jadi ini kita tuliskan kembali ya. Untuk n sama dengan k tambah 1, maka ini menjadi 4 tambah 9 tambah 14 tambah 5k kurang 1. Kita lanjut dengan ditambah 5 kali k tambah 1 kurang 1. Ini nanti harus yang sebelah kanan harus berubah bentuknya, setiap k menjadi k tambah 1/2 dikali dengan 3 tambah 5 k tambah 1. Nah ini harus berubah nanti jadi seperti ini. Jadi tadi di langkah kedua di sini ini telah diasumsi benar sama dengan K/2 kali 3 tambah 5K. Jadi ditambah dengan ini 5K tambah 5 kurang 1 menjadi 5K kurang 5K tambah 4 sama dengan ini menjadi K/2
kali 3 tambah 5K tambah dengan 2/2 kali 5K tambah 4. Jadi ini menjadi K kali 3 tambah 5K 3 tambah 5K ditambah 2 kali 5K tambah 4 sama dengan ini per 2. Baru ini kita kalikan ya. 3K tambah 5K kuadrat ditambah dengan 10K ditambah 8/2. Ini sama dengan 5K kuadrat ditambah 13K ditambah 8/2. Ini sama dengan, sekarang ini yang pembilang ini kita faktorkan. Jadi kita cara memfaktorkan ini ya, untuk mengingat kembali, karena di sini koefisien dari K kuadrat ini bukan 1, jadi ini kita kalikan dulu. 5 kali 8 itu 5 kali 8 dengan 40. Sekarang kita cari dua angka yang hasil kalinya 40 dan jumlahnya apabila dijumlahkan kedua angka itu jumlahnya 13. Jadi ini adalah 8 dan 5. 8 kali 5 40. 8 tambah 5 sama dengan 13. Jadi faktor dari ini adalah 5K tambah 8 kali 5K kurang tambah 5. Karena tadi ini dikali dengan 5, sekarang kita bagi 5. Jadi diperoleh hasilnya 5K tambah 8 per K tambah 1. Jadi faktor dari ini adalah K tambah 1 dikali dengan 5K tambah 8 per 2 sama dengan ini, supaya sama bentuknya dengan yang di sebelah kanan. K ini kita buat K tambah 1 per 2. Sekarang yang 5K ini kita ubah menjadi 3 tambah 5K tambah 5. Tambah 5 sama dengan K tambah 1 per 2 dikali dengan 3 tambah 5 tambah 5 kali K tambah 1. Jadi ini sudah sama bentuknya dengan yang di sebelah kanan, yaitu sama dengan K tambah 1 per 2 dikali dengan 3 tambah 5 K tambah 1. Jadi ini benar. Jadi ketiga tahapan itu benar. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernyataan tadi yaitu bahwa
4 tambah 9 tambah 14 dan seterusnya sampai 5n kurang 1 sama dengan n per 2 kali 3 tambah 5n. Benar, berlaku untuk semua n bilangan asli. Jadi cukup sekian pembahasan kita. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Bagi yang belum subscribe kiranya bersedia untuk mensubscribe. Terima kasih, sampai ketemu lagi.